Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sampai pada hakim yang terakhir dari seri pelajaran tentang hakim-hakim. Kali ini kita akan membahas kembali Hakim Samuel, perannya sebagai hakim, bukan perannya sebagai nabi, saudaraku ya. Walaupun itu beririsan ya, atau saling tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Tapi mari kita coba melihat peran Samuel khusus sebagai hakim ya. Saudaraku, kisah Samuel tentu ada di kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 12, saudara bisa baca. Dia melayani di tahun 1060 sampai 1020 sebelum Masehi, dan dia berasal dari suku Lewi karena dia juga menjadi imam, saudaraku ya. Dan secara geografis itu letaknya di Efraim ya. Tugas utamanya dalam hal ini adalah sebagai hakim terakhir dari bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel ini di dalam masa transisi ke kerajaan. Dia mengadili, menegakkan, mengurapi raja, dan secara khusus memimpin umat kembali kepada Tuhan. Saudaraku, setelah era para hakim seperti Gideon, Yefta, Simson, dan berbagai nama hakim Israel lainnya, Israel mengalami masa yang krisis, saudaraku. Tanah mereka sering diserang bangsa Filistin, moral umat menurun, dan banyak yang meninggalkan Tuhan. Jadi memang tragis banget ya. Udah sering diserang sama bangsa Filistin, terus banyak orang moralnya rusak, dan banyak orang meninggalkan Tuhan. Itu krisis banget, saudaraku. Samuel muncul kemudian sebagai hakim terakhir yang memegang peranan yang sangat strategis. Dia bukan hanya hakim dalam pengertian hukum, tapi juga pemimpin rohani secara nasional bagi bangsa Israel. Dia memimpin Israel dan mengadili sengketa. Ya. Jadi memang tugas hakim salah satunya adalah mengadili sengketa, saudaraku. Lalu dia membimbing juga umat Israel secara rohani. Apa yang harus dilakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi jembatan antara Tuhan dengan bangsa Israel saat itu. Namun tugasnya tidaklah mudah, saudaraku. Sebab pada satu titik kita tahu ceritanya Israel pengen raja. Ngelihat bangsa-bangsa lain punya raja, kok kita nggak punya raja gitu kan. Nah, mereka lihat kalau kita punya raja, maka kita punya pemimpin yang kuat dan berwibawa, tidak hanya sebagai otoritas hakim. Sementara Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak meninggalkan Tuhan sebagai raja mereka. Jadi Tuhan tuh mau sebenarnya Israel langsung memiliki raja yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Ya. Dan melalui mediasinya adalah hakim-hakim. Tapi Israel nggak puas, dia mau raja secara kelihatan seperti bangsa-bangsa lain. Jadi tugas pokok Samuel sebagai hakim itu, saudaraku, dia mengadili dan menegakkan hukum Tuhan. Ya. Dalam 1 Samuel 7 ayat 15-17 kita bisa melihat bahwa Samuel berperan sebagai hakim yang mengadili kasus-kasus dan memastikan keadilan ditegakkan berdasarkan hukum Tuhan. Dia menyelesaikan perselisihan antar suku, jadi kalau suku ini dengan suku itu ini baku bertengkar, ada hakimnya gitu ya. Dan itu Samuel yang berperan. Dan dia menjaga umat Israel agar tetap hidup dan tertib. Dia mengikuti tata tertib ilahi, dalam hal ini hukum-hukum Taurat. Kemudian dia menjadi pemimpin rohani dan pembimbing umat juga. Dan dia mengantar era baru dari hakim-hakim ke zaman monarki. Monarki itu artinya zaman kerajaan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hakim Samuel ini ya? Yang pertama, saudaraku, jangan takut jadi Samuel di tengah dunia yang bingung. Saudaraku, kalau kita saat ini mungkin merasa sendirian, merasa kecil di tengah keramaian yang penuh tekanan, maka kita ingat kisah hakim Samuel ini, saudaraku. Dia dipanggil Tuhan mulai sejak masa kecilnya, dan dia melayani Tuhan sejak dini. Di 1 Samuel pasal 3 kita baca. Di tengah banyak orang yang bingung dan yang mau cepat instan, saudaraku ya, mau cepat jadi, tidak mau melewati proses, Samuel konsisten mendengarkan suara Tuhan di dalam hidupnya. Ya, bahkan di bawah bimbingan Eli, dia sempat diajarin untuk mendengar suara Tuhan, walaupun Elinya nanti akhirnya kompromi dengan anak-anaknya sendiri, Hofni dan Pinehas. Tapi setidaknya dia memiliki mentor saat itu, yang walaupun bukan mentor yang sempurna, tapi setidaknya
pernah mengajari dia untuk belajar mendengar suara Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa dipakai Tuhan, saudara ingat kisah Samuel ini ya. Dia dipakai Tuhan sebagai hakim walaupun dia anak yang biasa-biasa saja. Kalau kita merasa mungkin gak dianggap, kita merasa disisihkan, kita merasa aku udah kalah dalam perang kehidupan ini ya. Saudaraku, saudara masih punya kesempatan. Jangan kecil hati, jangan tawar hati ya. Tuhan bisa pakai orang yang setia, yang mau mendengar dia, yang mau taat sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dan itulah yang bisa kita pelajari dari kisah Samuel, saudaraku. Dia belajar untuk mendengar suara Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan panggil dia sebagai hakim bangsa Israel. Jadi di tengah dunia yang membingungkan ini, mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Menjadi Samuel di sini dalam pengertian menjadi orang yang belajar untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang bingung. Kalau kita hubungkan dengan dunia teknologi sekarang ini, saudaraku, orang semakin terhubung, orang semakin bisa melihat berbagai informasi, tapi orang makin bingung. Heran ya, semakin banyak informasi, semakin orang bingung. Semakin orang merasa kekeringan rohani, semakin orang merasa mengalami kecemasan yang tinggi, saudaraku. Semakin orang terhubung dengan internet, semakin orang merasa kesepian. Heran ya, ini fenomena yang terjadi. Sudah ada penelitiannya di China, di Amerika, di mana-mana, saudaraku. Orang semakin terhubung melalui jaringan internet ini, ya, Internet of Things, IoT itu IoT, orang semakin kesepian, saudaraku. Heran ya, semakin terhubung malah semakin kesepian. Karena memang pada dasarnya orang butuh relasi yang benar-benar murni ya, relasi yang bukan melalui media saja, tapi sungguh-sungguh relasi yang hadir, yang present, bukan cuma sekedar ada, tapi present, saudara. Jadi dunia semakin bingung, poinnya di situ. Dunia semakin bingung. Maka kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Ya, kita jangan cuma dengar suaranya AI. Orang kalau punya AI premium tuh dia bisa ngomong sama AI, saudaraku. Siri, Google, Alexa, semua itu AI yang premium itu, saudaraku, yang bisa bersuara, atau Google Assistant setidaknya yang gratisan tuh kan. Dia bisa umpan balik kita, saudara. Kita tanya apa, dia bisa ngomong tuh. Jadi seperti robot bicara sama kita, dan memang itu robot. Gitu. Tapi semakin orang berbicara dengan robot yang berpengetahuan, semakin orang kesepian, semakin orang bingung. Gitu. Padahal robot itu bisa kasih banyak sekali informasi ke dia. Apapun yang dia tanya bisa saja dia jawab, saudaraku. Tapi orang semakin kesepian. Artinya poinnya adalah orang semakin bingung. Maka di tengah kebingungan dunia ini, belajarlah kita mendengarkan suara Tuhan. Ya. Orang bisa tanya dengan chatbot. Kalau misalnya satu kali misalnya waktu itu sempat mati air, saudaraku ya. Saya hubungi developer TMD manajemen di perumahan kita ini ya. Itu saya tanya sama chatbotnya gitu ya. Kenapa ini mati air? Dia kasih tahu, oh ini karena ada gangguan cet. Itu robot yang jawab, saudaraku, bukan manusia gitu. Jadi orang semakin bingung padahal dikasih informasi. Karena orang tidak mendengar suara Tuhan. Dan menjadi Samuel di sini adalah menjadi orang yang belajar mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang semakin membingungkan ini. Yang kedua, saudaraku, berani berdiri di tengah walau tekanan besar. Saudaraku, orang Israel saat itu pengen punya raja. Kita tahu kisahnya ya. Raja yang kuat supaya mereka merasa dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Kayaknya bangsa-bangsa lain mungkin salah satu hal yang bikin suka serang bangsa Israel adalah karena mereka nggak punya raja gitu ya. Nggak punya pemimpin yang kuat dan dihormati dan berwibawa. Akhirnya bangsa Filistin suka serang bangsa Israel gitu. Itu mungkin salah satu faktornya, saudaraku. Nah, padahal Tuhan sudah jadi raja mereka, saudaraku. Dan bangsa Israel pengennya raja yang fisik. Nah, Samuel bisa saja ikut-ikutan saat itu gitu. Nggak enakan, tapi dia berani untuk mengatakan bahwa kalau kamu menentang Tuhan sebagai rajamu, maka kamu bisa celaka gitu ya. Kamu harus membayar upeti, kamu harus bersiap bahwa segala yang dimilikimu juga dimiliki oleh raja itu gitu. Jadi kalau raja tiba-tiba minta istrimu, misalnya saya minta istrimu, kamu harus turuti, dia raja yang berotoritas. Itu resikonya.
Saya minta seluruh hartamu, saya sita seluruh hartamu, gitu ya. Saya minta anakmu pergi ke medan perang, kamu nggak bisa sangkali, nggak bisa ngelawan karena dia rajamu. Itu konsekuensi kalau memiliki raja, saudaraku. Apa yang raja minta harus diikutin, gitu. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita harus belajar berdiri teguh di tengah tekanan yang besar, saudaraku. Walaupun ada tekanan di sekeliling kita, kita harus berani belajar bersikap seperti Samuel. Akhirnya Tuhan hibur Samuel. Samuel, bukan kamu yang ditolaknya, tetapi aku sebenarnya yang ditolaknya. Jadi saudaraku, dalam kehidupan kita, baik di gereja, di kantor, di pelayanan, di keluarga, di usaha kita, di lingkungan sekitar kita, saudaraku, pasti ada tekanan untuk kompromi, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita belajar dari Samuel untuk berani berdiri untuk apa yang benar, ya, dan menyampaikan kebenaran itu. Samuel menyampaikan kebenarannya. Ya, kalau kamu minta raja akan jadi seperti ini. Ya. Dia sampaikan kebenarannya, saudaraku. Dia berdiri teguh walau tekanan waktu itu begitu besar. Tapi akhirnya Tuhan yang mengizinkan. Samuel sebenarnya nggak mau. Samuel maunya itu masyarakat Israel memandang Tuhan sebagai rajanya. Ya. Samuel juga nggak mau jadi raja, saudaraku. Dia tahu Tuhan tuh rajanya, tapi Tuhan mengizinkan. Jadi bukan Samuel sebenarnya nggak mengizinkan itu jadi raja. Tapi karena Tuhan yang mengizinkannya melalui berbicara kepada Samuel, maka Samuel ikut apa yang Tuhan katakan, ya. Dan memang konsekuensinya terjadi, saudaraku, bahwa mereka harus mendengar raja mereka, saudaraku. Jadi saudaraku, jika kita diminta melakukan hal yang salah, seperti bangsa Israel mendesak Samuel untuk melakukan hal yang salah, maka kita harus berani bilang tidak. Harus berani bilang tidak. Kan kita belajar dari sikap Samuelnya ini. Dia mengatakan tidak boleh ada raja, itu intinya. Karena raja kita itu Tuhan. Dan akhirnya ketika Samuel menghadap Tuhan, baru Tuhan ngomong, oke, bilang saja, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Ya. Tapi Tuhan begitu maha maklum dan akhirnya mengizinkan bangsa itu punya raja, saudaraku. Jadi poinnya adalah berani bilang tidak di tengah dunia yang bilang kesalahan itu sesuatu yang tidak apa-apa dilakukan. Jadi kita harus berintegritas, saudaraku. Dan ingat, Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang setia kepada firman-Nya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan pakai kita meski kita bukan orang yang hebat. Samuel sebenarnya bukan orang yang hebat-hebat banget, saudaraku, ya. Dia orang biasa yang dipanggil Tuhan di malam hari. Dia bukan raja atau pejabat tinggi. Dia bukan dari golongan-golongan yang terpandang banget, saudaraku, ya. Tapi Tuhan pakai dia untuk bawa perubahan besar di bangsa Israel. Dengan tugasnya sebagai hakim, sebagai nabi, dan juga sebagai imam. Saudaraku, kita mungkin merasa biasa saja. Tapi ingatlah, Tuhan bisa pakai kita asal kita belajar taat untuk mendengar suaranya. Apapun profesi jabatan kita saat ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan di bidang kita masing-masing. Kalau kita mau taat, Tuhan akan pakai kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai seorang pekerja dengan jabatan tertentu di kantor, sebagai seorang usahawan, pebisnis, pedagang. Tuhan bisa pakai kita asal kita mau taat, setia kepadanya, saudaraku. Jadi jangan pernah kecil hati. Tuhan tidak selalu pakai orang-orang yang kelihatan hebat di dunia. Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di hadapan sorga. Demikian firman Tuhan, saudaraku, yang bisa kita pelajari dari Hakim Samuel, hakim terakhir bangsa Israel. Besok dan berikutnya kita akan masuk ke seri yang baru, saudaraku, ya. Mari kita satu dalam doa.